Hmm. Udah, udah semuanya kan ya, kita mulai ya. Iya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan perkuliahan eh, program rancangan tugas akhir ya. Seperti rencana semula bahwa setiap pertemuan itu ada tiga pemakalah, pemakalah, eh, pemakalah proposal satu, dua, tiga. Jadi dengan cara seperti ini, minggu depan tinggal tiga eh, presenter atau tiga pemakalah. Sehingga selama perkuliahan kita sudah menuntaskan semua mahasiswa bisa eh, mempresentasikan proposalnya dan juga sudah saya beri masukan saran untuk perbaikan dan juga ada yang saya beri file-file, namun ada yang belum sempat, nanti sambil jalan akan saya kirimi file-file yang sesuai ya, yang sesuai. Nah, harapan kita nanti pada semester depan itu pengumpulan data ya, pengumpulan data terus sambil analisis data. Ini kita tunggu, eh, saya koordinasi dengan Pak Dr. Erik ya untuk semester depan sehingga nanti ada benang merahnya antara semester satu, semester 2 dan semester 3. Jadi ada benang merahnya antara semester satu, semester 2, semester 3. Jadi nanti pada pada semester 3 nanti sudah selesai, sudah eh, sudah sampai laporan penelitian dan ujian tesis, sehingga mata kuliah ini betul-betul eh, efektif dan efisien. Selama ini memang kan penelitian itu kan dimulai semester 3. Kalau dimulai semester 3 memang eh, agak kerepotan ya, artinya mahasiswa harus kerja keras karena selama selama satu semester, semester 3 itu mereka kuliah juga meneliti, itu kan juga membuat membuat mahasiswa repot ya. Oleh karena itu, jadi eh, mulai tahun mata kuliah 2004, 2024, 2025 di program eh, pada itu sudah ada rencangan tugas akhir. Itu prolog dari saya. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Komting untuk mengatur siapa dulu yang mempresentasikan proposalnya. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Sunan ya. Itu Iya, Pak Doni. iya, Saya Bapak. serahkan kembali ke Pak Doni, siapa yang mau presentasi dulu, silakan. Iya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertatap maya melalui link Zoom pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Gunawan Setiadi selaku dosen mata kuliah rancangan seminar tugas akhir. Yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Angkatan 18 semester 1 kelas C. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Amin. Pada kesempatan sore hari ini ada 3 rekan mahasiswa yang akan mempresentasikan proposalnya, yaitu yang pertama Ibu Diah Fitri Rahayu, yang kedua Ibu Vivi Fitroh Sayyidati, yang ketiga Rizkiatul Mawardah. Pada kesempatan pertama kepada Ibu Diah Fitri Rahayu kami persilahkan. Terima kasih Pak Doni dan Bapak Dr. Gunawan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Gunawan Setiadi selaku dosen mata kuliah seminar rancangan tugas akhir, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa kelas C Magister Pendidikan Dasar Angkatan 18 Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya Diah Fitri Rahayu ingin memaparkan terkait dengan tugas proposal rancangan tugas akhir. Mohon izin share screen nggih. Apakah tampilan saya sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Proposal tesis saya berjudul Penerapan Nilai-nilai Sosial dalam Membentuk Perilaku Sosial Siswa SD 1 Gunung Kulon. Adapun permasalahan atau latar belakang yang mendasari kenapa saya memilih judul itu, ini sudah saya simpulkan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah kurangnya sopan santun siswa kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, sekolah lebih mementingkan aspek kognitif dan kurang memperhatikan aspek efektif pada proses pembelajaran. 3, kurangnya toleransi siswa atas perbedaan yang ada. 4, siswa kurang menghormati guru. 5, adanya kasus kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa. Nah, dari 5 poin tadi, hal tersebut tampak karena adanya pengaruh negatif dari globalisasi yang menggerus budaya lokal. Globalisasi yang menggerus budaya lokal ini misalnya seperti gotong royong, toleransi, sikap sopan santun. Kemudian anak zaman sekarang ini lebih individualistik karena mereka merasa dengan teknologi yang ada sekarang ini dapat membuat mereka melakukan segalanya sendiri sehingga tidak perlu membudayakan hidup saling tolong-menolong di antara sesama. Selain itu, mengikisnya nilai toleransi mengakibatkan kurang baiknya hubungan antara teman. Jadi mereka selalu merasa paling benar di antara yang lainnya. Kemudian karena globalisasi ini juga melunturkan nilai-nilai sopan santun anak kepada orang tua atau anak kepada orang yang lebih tua. Hal tersebut bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari ketika misalnya ada anak yang sulit untuk diperintah oleh orang tua dan gurunya. Nah, ini juga terkadang saya melihat anak itu sering berkata kurang sopan kepada orang tua maupun guru. Selain perilaku yang ada di rumah, juga ada perilaku yang ada di
sekolah. Sikap sopan santun siswa ini semakin lama semakin berkurang. Hal tersebut terbukti dari maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Misalnya seperti yang kemarin, kasus viral itu sampai guru dipenjara karena menegur seorang siswa. Kemudian hal ini juga dilakukan guru karena uh, sudah tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi karena anak tadi yang tidak bisa dinasihati, maka guru ini terkadang tidak bisa mengendalikan emosi dalam menghadapi siswa yang semakin tidak sopan dan berperilaku seenaknya sendiri. Kemudian sekolah masih menganggap bahwasannya pembelajaran yang berhasil adalah mencetak manusia yang pintar dalam ilmu pengetahuan umum. Padahal lebih dari itu, yang penting adalah pembentukan sikap yang terpuji, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga di kurikulum Merdeka ini, penumbuhan karakter siswa juga digencarkan. Kemudian untuk keputusan kebanyakan sekolah yang lebih mementingkan aspek kognitif daripada aspek afektif menyebabkan siswa pintar dalam ilmu pengetahuan saja. Akan tetapi mereka tidak sikap sosialnya tidak ada, tidak bisa menunjukkan sikap sosial yang baik. Sikap sosial tersebut berupa kurangnya toleransi antar sesama teman yang berbeda. Ada juga yang saling mengejek antar teman, kemudian ada yang suka memilih-milih teman dalam bergaul, itu juga menunjukkan kalau sikap seperti ini kurang begitu bagus. Nah, selain itu, perilaku anak sekarang itu kurang menghormati orang yang lebih tua. Dalam hal ini adalah guru sebagai orang tua mereka di sekolah. Nah, jadi hal tersebut tampak pada kurangnya perhatian siswa terhadap guru yang selama ini saya lihat sedang menjelaskan materi. Saat penjelasan materi itu anak cenderung tidak mendengarkan. Dan ketika dinasihati, mereka sering membantah. Sehingga perilaku-perilaku ini menyebabkan guru sering terpancing emosi dan terjadi kekerasan di kelas oleh guru. Nah, itu yang menjadi latar belakang atau permasalahannya. Kemudian, berdasarkan latar belakang tadi, maka muncullah masalah. Pada rumusan masalah yang pertama, bagaimana latar belakang kultur siswa SD1 Bulung Kulon. 2, bagaimana penerapan nilai-nilai sosial pada pembelajaran IPS di SD1 Bulung Kulon. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana perilaku sosial siswa SD1 Bulung Kulon. Kemudian mengacu pada rumusan masalah yang tadi, tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah 1, mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang kultur siswa SD1 Bulung Kulon. 2, mendeskripsikan dan menganalisis penerapan nilai-nilai sosial pada pembelajaran IPS di SD1 Bulung Kulon. 3, mendeskripsikan dan menganalisis perilaku sosial siswa SD1 Bulung Kulon. Selanjutnya, hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Untuk manfaat bagi guru, ini memberikan masukan kepada guru untuk lebih maksimal dalam menanamkan nilai-nilai sosial kepada siswanya. Kemudian manfaat penelitian ini bagi sekolah menjadi gambaran awal sekolah untuk lebih lanjut meningkatkan pendidikan dalam membentuk perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai sosial. Kemudian manfaat bagi peneliti, memberikan motivasi bagi peneliti agar selalu menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dalam melakukan penelitian ini,
maka perlu adanya rujukan atau penelitian terdahulu. Maka saya mengambil 6 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Aulia Yudistiani pada tahun 2019 dengan judul Perilaku Sosial Anak dari Keluarga TKW, studi kasus Desa Jatikoreh, Kecamatan Songom, Kabupaten Brebes. Untuk, bentar, maaf. Tidak terlihat karena tertutup, nggih. Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kemudian teori yang digunakan adalah teori perilaku sosial dari Weber. Kemudian metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif dan temuannya adalah perilaku sosial anak dari keluarga TKW di Desa Jatikoreh, tidak semuanya menyimpang. Kemudian penelitian yang kedua dari Ferreira dan S. Pulze pada tahun 2020 dengan judul Teacher Experience of the Implementation of Value in Education in School, Mind the Gap. Nah, ini menggunakan teori konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif dan temuan yang ditemukan adalah pemahaman guru mengenai nilai-nilai dalam pendidikan masih rendah. Penelitian yang ketiga dari Agung Nugroho pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Pendidikan IPS dan Perilaku Sosial Siswa SMP 1 Kabupaten Kebumen dengan teori belajar behavioristik, kemudian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan temuannya guru mengimplementasikan nilai IPS yang diterapkan siswa dengan membantu teman, mentaati peraturan sekolah dan menjaga lingkungan sekitar. Penelitian yang keempat dari Dewi Ratnasari pada tahun 2020 dengan judul Kajian Perilaku Sosial Anak Remaja pada Era Globalisasi di SLTA Kabupaten Semarang menggunakan teori habitus dan arena dari Bourdieu, kemudian metodologi penelitiannya menggunakan kualitatif dan temuannya perilaku sosial siswa beragam, baik didasarkan pada kebiasaan siswa dalam dan lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Kemudian yang kelima adalah penelitian dari Sulis Setiawati pada tahun 2023 dengan judul Penanaman Nilai Multikultural Berbasis Interaksi Sosial Siswa Santri di Yayasan Aisyah Mejobo Kudus, menggunakan penelitian ini menggunakan teori interaksiosme, simbolik, dan behaviorisme. Behaviorism menggunakan metode penelitian kualitatif dan temuannya pola penanaman nilai dilaksanakan secara terpadu mendorong lahirnya cara pandang inklusif dalam interaksi sosial di dalam pondok terhadap keberagaman yang ada. Yang terakhir adalah penelitian dari Wiyanto pada tahun 2021 yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Multikultural dalam Interaksi Sosial Siswa di SMA Karangturi Semarang. Penelitian itu menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan temuan implementasi nilai-nilai multikultural telah teraktualisasi dalam bentuk asimilasi dan alkulturasi. Siswa etnis Tionghoa dan Jawa dapat berinteraksi dengan baik tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Selanjutnya, ini merupakan kerangka berpikir Oke. Nah, ini kerangka berpikir yang sudah saya buat dari latar belakang kultur siswa dalam institusi keluarga dan masyarakat. Untuk kultur siswa yang berpengaruh besar dalam tingkah laku anak terdiri dari beberapa unsur, diantaranya
bahasa yang digunakan, mata pencaharian orang tua, kemudian ada ketaatan dalam beragama, dan kesenian yang ada di daerahnya. Sedangkan institusi sekolah yang juga memegang peranan penting dalam memproduksi perilaku sosial siswa melalui penanaman nilai-nilai sosial. Nah, untuk penanaman nilai-nilai sosial oleh sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran IPS. Pada saat proses pembelajaran, guru dapat menanamkan nilai sosial baik secara tersirat maupun tersurat. Selain itu, kegiatan dan kebudayaan yang ada pada masyarakat sekitar juga mempengaruhi perilaku seorang anak. Dalam menilai perilaku siswa dapat dilihat dari latar belakang kultur siswa yang ditransformasikan menjadi habitus pada siswa dalam hal berpakaian, berkomunikasi, pergaulan, dan tata krama. Pembiasaan tersebut jika dikaitkan dengan arena merupakan lembaga sekolah, keluarga, dan masyarakat yang kemudian dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang ditanamkan guru kepada siswa dalam proses pembelajaran IPS yang menghasilkan perilaku sosial siswa. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat merefleksikan perilaku sosial siswa. Selanjutnya, dalam penelitian ini, metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang kultur siswa dan mendeskripsikan serta menganalisis penerapan nilai-nilai sosial pada pembelajaran IPS. Mendeskripsikan dan menganalisis perilaku siswa di SD Negeri 1 Pulung Kulon. Nah, untuk fokus penelitian ini mengenai penerapan nilai-nilai sosial dan latar belakang kultur siswa dalam bentuk perilaku sosial siswa SD 1 Pulung Kulon. Penelitian ini saya agendakan insya Allah mulai pada bulan Maret tahun 2025 sampai Juni 2025. Tempatnya di SD 1 Pulung Kulon dengan informan siswa, guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Kemudian teknik pemilihan informan ini saya menggunakan dua teknik, menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Untuk purposive sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ini menurut Sugiono pada tahun 2011. Sedangkan snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Informannya tadi ada siswa, guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Kemudian sumber datanya, saya mengambil sumber datanya dari wawancara dengan informan siswa, guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Kemudian sumber data yang kedua adalah dokumentasi. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Nah, untuk sumber data sumber data dan teknik pengumpulan data, yang pertama adalah latar belakang kultur siswa, penerapan nilai-nilai sosial pada pembelajaran IPS, dan perilaku sosial siswa. Ini ada tabel, yang dimana tabel ini menunjukkan sumber datanya dari mana, kemudian cara pengumpulan datanya. Untuk yang pertama tadi, sumber datanya itu dari siswa. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam. Kemudian yang kedua adalah penerapan nilai-nilai sosial dan pembelajaran IPS dan perilaku sosial siswa. Sumber datanya dari guru kelas. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang kultural siswa dan perilaku sosial siswa. Sumber datanya dari orang tua siswa dan tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Kemudian dari dokumen bisa diambil dari data siswa, rapot, rekaman maupun foto, sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam.
Kemudian yang kelima, penerapan nilai-nilai sosial pada pembelajaran IPS dan perilaku sosial siswa. Ini sumber datanya dari proses pembelajaran dan kegiatan siswa. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan 3 macam triangulasi, yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi teori. Untuk triangulasi metode, menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumenter. Sedangkan triangulasi sumber, ini dari informan, baik itu siswa, guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Dan dari hasil observasi serta data dokumen. Sedangkan untuk triangulasi teori, ini menggunakan teori Pierre Bourdieu dengan habitus dan arena atau ranah. Nah, ini merupakan gambaran komponen-komponen analisis data model interaksi dari Millen dan Huberman. Nah, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Millen dan Huberman. Menurut Millen dan Huberman, pada tahun 1992, analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari 4 jalur kegiatan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan datanya dulu, kemudian reduksi data, penyajian data, dan penarikan verifikasi data atau kesimpulan yang terakhir. Oke, baik. Demikian presentasi dari saya. Mohon masukan, saran untuk perbaikan dari Pak Dr. Gunawan Setiadi. Terima kasih. Ya, terima kasih di Nggih, eh, stop share nggih, Bapak. terima kasih Bu Diah ya yang telah presentasi tentang proposal ya, proposalnya penelitian kualitatif ya kualitatif. Nggih. Jadi alasannya tadi sudah disampaikan ya mengapa di SD Bulungan itu SD-nya Bu Diah atau SD lain? SD saya, Pak. SD-nya Bu Diah sendiri ya. Nggih. SD-nya Bu Diah sendiri. Ya. Terus yang pada bab 1 ya. Pada bab 1 itu ada beberapa kutipan. Nanti Nggih. dibaca kembali ya cara mengutip kutipan ya. Karena kan ada yang namanya kutipan langsung dan ada yang kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu mengutip apa adanya dari sumbernya dan itu disebutkan halamannya. Kan itu ada beberapa yang disebutkan halaman ya. Nggih. Ada nomor halaman itu ya, nomor halaman. Nggih. Saya Itu sudah menyebutkan ya, beberapa. ya sudah. Tapi nanti dibaca kembali kalau Nggih, Pak. kutipan yang ada nomor halamannya itu kurang dari 40 kata bukan menggunakan tanda baca itu ya. Tanda baca tanda titik Petik koma di atas atas itu nggih. ya. Tanda Petik petik 2 itu di ya. atas ya, Pak. Ya, di atas itu. Tapi kalau kutipannya lebih dari 40 kata itu dibuat paragraf tersendiri dan spasinya 1. Begitu ya nanti ya. Nggih. Jadi tinggal bagaimana apakah dia kutipan langsung itu berapa jumlah katanya begitu ya. Nggih, Jadi Pak. kalau kutipan itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Tidak langsung itu hanya menyebutkan nama penulis buku dan tahun. Tapi bahasanya yang digunakan adalah bahasa peneliti.
Itu kan kualitatif kan banyak ya, jenisnya kan banyak. Oke. Mulai dari grounded theory, terus ada yang namanya fenomenologi, ada yang namanya studi kasus, ya, ada yang namanya naratif. Nanti dibaca di bukunya Kraswell, di Oke. bukunya Kraswell. Jadi, kualitatif itu banyak jenisnya ya nanti. Bu Oke, Pak. Budiah mengembangkan yang mana. Jadi nanti di bukunya Kraswell itu dibeda-bedakan bermacam-macam kualitatif. Apakah kualitatifnya naratif, apakah fenomenologi, atau studi kasus. Jadi kalau contohnya aja ya, kalau kalau fenomenologi itu adalah seorang peneliti itu terlibat langsung di dalam suatu kegiatan yang diteliti. Misalnya Bu Dia itu misalnya seorang tenaga kesehatan. Ketika terjadi COVID-19, itu Bu Dia langsung juga terlibat dalam kegiatan itu di rumah sakit misalnya. Dia langsung terlibat, langsung meneliti sekaligus. Itu namanya fenomenologi. Tapi kalau studi kasus itu seorang peneliti itu di luar. Dia hanya melihat satu fenomena yang perlu diteliti, sebuah studi kasus ya. Jadi yang namanya kasus itu bisa ekstrim positif, bisa ekstrim negatif. Jadi misalnya satu sekolah yang dulunya itu tidak bermutu, ya, tidak berkualitas, tapi tiba-tiba kok sekarang menjadi sekolah yang eh, berkualitas, bermutu, bagus, banyak minat orang tua yang ingin menyekolahkan di sana. Ini kan satu kasus itu, kasus positif, gitu. Sehingga ini perlu diteliti. Mungkin hasilnya nanti bisa bermanfaat, bisa ditiru oleh sekolah lain. Ini ekstrim positif ya. Gitu. Jadi demikian pula sebaliknya, ada suatu sekolah yang dulunya maju, luar biasa, tapi sekarang malah melorot, tidak ada siswanya, tidak pernah dapat juara. Seperti ini mengapa? Ini kan ekstrim negatif ya. Itu kita juga bisa meneliti. Jadi studi kasus itu bisa ekstrim positif dan ekstrim negatif. Jadi ada sesuatu yang hal yang bisa ditiru gitu ya, sebagai pembelajaran. Kalau kasus yang biasa-biasa kan tidak ada gunanya, mengapa diteliti, tidak ada manfaatnya. Sekolah biasa saja, yang mutunya ya biasa, muridnya biasa, sehingga kan tidak ada segi positifnya. Nah, itu kan tidak perlu dianggap sebagai studi kasus. Jadi, studi kasus itu adalah suatu peristiwa yang membuat orang menjadi bertanya-tanya. Ya. Nah, itu peneliti bisa hadir di sana untuk meneliti satu fenomena tersebut ya. Itu Bu ya, jadi ini Oke, ya Pak. nanti di sana ya bisa dipikirkan kembali. Kalau nanti biasanya yang kadang-kadang itu sering terjadi itu Mohon maaf, Pak Gunawan. Masih mute, nggih, Pak? iya ya,
maaf ini saya masih ulangi. Maaf ini tadi saya kira ada saya. Jadi kalau saya ulangi lagi ya untuk Bu Dia tadi yang kutipan langsung tadi sudah ya, sudah mute Sampun, belum tadi? Pak. Sudah ya. Nggih, sampun, sampun. Yang tadi yang mute tadi yang itu ya, yang halaman tadi ya. Yang kasus biasa, yang ekstrim negatif, Pak, sampai yang ekstrim negatif tadi. Ya. Jadi kalau tadi kan saya sampaikan bahwa studi kalau penelitian kualitatif nanti baca bukunya Kraswell ya yang lengkap bukunya Kraswell nanti bisa dibedakan antara jenis-jenis kualitatif mulai dari naratif ya, terus fenomenologi, grounded teori, terus studi kasus itu kan nanti di situ dijelaskan loh. Nah, kalau misalnya yang namanya penelitian kualitatif fenomenologi itu peneliti terlibat langsung di dalam kegiatan itu gitu loh. Ibu dia itu berada di sekolah itu. Gitu. Tapi kalau studi kasus itu peneliti di luar suatu peristiwa atau fenomena. Misalnya kalau dia ingin meneliti kok ada suatu sekolah yang majunya luar biasa ya. Dulunya biasa-biasa saja, sekarang kok kalau lomba-lomba menang, peringkatnya selalu peringkat 1. Ya. Nah itu kan sesuatu yang menarik gitu. Nah itu dia bisa meneliti uh, hal tersebut sebagai studi kasus yang sifatnya positif. Tapi sebaliknya, misalnya kasus yang mudah, yang dekatnya Bu dia itu kan ada pabrik rokok. Dulu kan ada pabrik rokok Jambubol gitu ya. Pabrik rokok Jambubol dulu kan Jaya tuh Bu. Nggih. Jaya. Terus sekarang kan bangkrut, ya, contohnya gitu. Sekarang kok bangkrut, itu kan satu kasus yang perlu diteliti ya, sehingga menarik jangan sampai perusahaan lain itu seperti Jambubol itu. Artinya kan dulunya Jaya menjadi sekarang bangkrut. Jadi itu artinya kan ekstrim negatif ya. Demikian sekolah yang dulunya maju, muridnya banyak, merupakan rujukan orang tua, tapi sekarang kok malah nggak ada siswanya, muridnya nggak pernah prestasi, dan juga ekstrim negatif bisa diteliti. Tapi seorang peneliti di luar sekolah itu loh, dia orang luar, dia datang meneliti, tinggal terlibat langsung. Itu ya Bu ya, itu. Terus tadi halaman. Jadi ini untuk umum aja ya. Jadi kalau halaman sebelum bab 1 kan halamannya kan Romawi kecil itu ya, Romawi 1, 2 dan sebagainya. Mulai bab 1 itu kan mulai nomor Nggih. Arab gitu ya, 1 dan sebagainya. Jadi kalau ada kata bab itu nomornya di tengah bawah, Terus berikutnya nomor nomor 2 itu adalah kanan atas. Jadi nomor 2 dan sebagainya. Terus nanti bab 2 ya. Bab 2 nomornya nanti Nah, nomornya bawah ya, Pak. adalah bawah eh, tengah bawah. Terus nomor berikutnya adalah kanan atas. Begitu Bu ya. Nggih. Jadi kalau ada bab itu nomornya itu tengah bawah, yang lainnya itu kanan atas. Itu ya. Terus eh, tadi eh, Bu tadi dijelaskan loh Bu ya di nampaknya di bab 2 ini tidak ada masalah ya Bu. Ini nanti yang teori-teorinya nanti ya bab 2 ini kan kajian pustaka Bu ya. Nanti Nggih. sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau kutipan langsung itu ada 2 ya Bu ya. Kalau tidak langsung hanya pakai tahun saja. Ini sudah bagus. Di tahun itu
Kalau buku idealnya memang 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir. Kalau jurnal itu 5 tahun terakhir. Saya ulangi, kalau buku, kalau bisa 10 tahun terakhir. Kalau jurnal, 5 tahun terakhir. Kecuali kalau teori-teori klasik. Teori klasik itu teori yang kuno, tapi belum ada edisi yang terbaru. Mungkin tahun 60 ya nggak apa-apa, wong nggak ada edisi terbaru ya. Nah, teorinya Weber, teorinya tadi yang Berman tadi ya, Pak. ya itu kan lama, teori lama itu. Kalau itu nggak apa-apa, karena belum ada edisi terbaru, dan juga belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Dan Nggih. diupayakan kalau bisa, ya ada teorinya yang menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris, ada bukunya Raketa. Harusnya teorinya banyak kok, tapi kadang-kadang kan banyak mahasiswa yang yang anu, yang lupa gitu loh, yang lupa. Kalau bisa ada yang bahasa Inggris juga, baik buku maupun jurnalnya. Kan Bapak Ibu ini kan S2, kalau S1 bahasa Indonesia. Ya ini jadi ini untuk bab 2 tidak ada masalah ya, ini sudah Nggih, Pak. hanya ada yang Makasih. kurang itu tadi ya buku bahasa Inggrisnya belum ada katanya ya kan? Ya, Pak. Ya, ya itu. Ini sudah ada yang dari Robin ini kan tahun 2020 ya yang bahasa Inggrisnya. Ini sudah betul ya ada kutipan langsung ya. Nggih. Jadi kalau kutipan langsung menggunakan bahasa Inggris dicoba diterjemahkan di bawahnya artinya gitu ya atau Itu ada, terdapat Pak, di kutipan ya langsung sudah yang latar belakang kultur siswa, Pak, yang pakai bahasa Inggris dari Al Sarki dan Kasim dan Kutbi. ya 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 ada. Ini saya lihat ada. Ini juga misalnya nilai-nilai sosial adalah nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang tahun 1988. Ya tidak apa-apa karena buku ini buku lama karena buku barunya belum ada. Itu ini ya. Nanti dijelaskan untuk di bab 3-nya nanti Nggih. dipertegas lagi pendekatannya kualitatif, terus metodenya apa? Apakah menggunakan fenomenologi atau menggunakan studi kasus? Ya. Silakan. Apakah harus pakai yang Creswell, Pak? Ya, nggak apa-apa itu adalah salah satu contoh saja. Salah satu contoh yang Creswell itu Creswell itu contoh yang lengkap dan banyak Nggih. bukunya banyak. Atau kemarin sudah saya beri share atau belum ya di grup ya? Iya, sudah yang Inggrisnya, Pak. Ya Inggrisnya. Bahasa Indonesia juga ada kok. Yang terjemahnya juga ada. Indonesianya kalau ada minta yang Indonesianya, Pak. Biar Yang lebih Indonesia itu kan, mudah. yang Indonesia itu buku cetak ya Bu. Oh, Buku gitu. cetak kan tidak bisa di share kan tidak bisa. Kalau buku cetak nanti kalau di perpustakaan mampir di UMK saya kira ada kok. Di buku Nggih, Pak. Creswell itu ada. Kalau mau beli di marketplace juga banyak kok. Di Tokopedia atau di Shopee paling murah sekarang buku-buku itu. Kalau Nggih. kalau buku yang buram itu kan murah itu. Paling-paling ya 50.000 ke bawah. Itu ya. Jadi tidak Saya harus ini kan, Creswell. saya ini Gimana kan Bu? pakainya Sugiono, Pak. Ya nggak apa-apa. Hanya Sugiono itu kan penelitian judulnya kan penelitian kuantitatif dan kualitatif dan pengembangan itu kan tidak ada yang Nggih. khusus kan tidak ada yang khusus kuali kan tidak ada kan. Nggih. Saya punya Ya bukunya yang buku cetak dari Sugiono itu. ya nggak apa-apa tapi kalau mau memperdalam lagi tadi kalau Sugiono kan nggak terperinci loh Bu. Kalau di Nggih. kelasnya kan terperinci. Secara umum. Ya kalau Sugiono itu kan dia itu biasanya kan mengutip miliknya Creswell gitu Oh, ya. nggih. Itu mengenai Creswell. Jadi ya itu sumber yang kedua. Tapi kalau
Kraswell sumber yang pertama. Untuk terjemahannya sudah ada Kraswell itu. Kalau mau membaca yang terjemahannya gitu. Nah, itu saya kira ini kan teorinya Pierre Bourdieu ini kan dari filsafat dari Jerman ini kan, ini ya. Habitus nanti jelaskan itu ya. Oke. Tuh. Habitus sudah saya jelaskan di situ, Pak. Sudah, ya, sudah. Oke, sudah ada. Punya bukunya enggak ini, Bu Enggak punya. Budia? Enggak punya, Pak. Iya Saya cuma punya bukunya Pak Sugiono, Prof. Iya, Sugiono. ya di mana ya di monggo dicari-cari buku, dicari-cari di nanti kalau Anda dibuka di marketplace ditulis saja nama pengarang nanti kan muncul dibeli Oke, ya, nggak Pak. apa-apa. Ya minimal kan ya punya kenangan kuliah S2 ya ono buku yang dibeli gitu ya. Bukan daripada jelas sama sekali nggak ada kan nggak ada kenangan gitu. Jadi ada ini buku-buku ini saya beli ketika kuliah S2 kan gitu kan ada bukunya ada tipe E gitu, ya, itu saya kira sudah bagus ini ya di monggo nanti diperdalam karena ini memang kualitatif ini butuh waktu lama. Jadi kalau ini 3 semester pas nih. Karena kan kalau mahasiswa sekarang yang semester 3 kan tidak mungkin karena dia peneliti hanya 1 semester toh. Kalau kalau angkatan 18 ini kan sudah dimulai semester 1. Sehingga peluangnya untuk studi kasus kualitatif itu cocok gitu betulnya. Cocok untuk kualitatif dan penelitian pengembangan karena waktunya longgar. Tapi kalau kuanti kan cepat, kuanti itu kalau kuanti 2 bulan udah selesai. Gitu ya. Saya Oke, kira Pak. ini untuk jadi yang namanya daftar pustaka ya Bu ya. Daftar pustaka itu yang ditulis di daftar pustaka itu adalah buku-buku yang dikutip loh ya. Jangan sampai buku yang tidak dikutip ditulis di daftar pustaka. Ya. Oke. Jadi jangan sampai. Jadi pokoknya Bapak Ibu mengutip itu kutip bukunya diletakkan di daftar pustaka. Kalau tidak dikutip ya jangan ditaruh di daftar pustaka. Kan kita kebek kan nggak boleh seperti itu ya. Jadi bukunya harus buku yang dikutip. Begitu. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan. Kalau nanti nggak sempat ya tanya di WA grup nggak apa-apa. Pasti saya jawab. Insya Allah saya jawab langsung kok cepet kok. Kalau saya jawab. Begitu Bu ya. Izin Ini saya bertanya, Pak. monggo Bu Dia. Oke. Ini kan meneliti tentang perilaku di mata pelajaran IPS. Sekarang itu kan pakainya IPAS ya, Pak. IPA dan Ya. IPS itu kan apa saya tetap IPS atau ke IPAS-nya, Pak? Kalau karena kondisi real di lapangan jadi IPAS, ya lebih baik IPAS. Tapi nanti dijelaskan subnya nanti yang IPS kan gitu kan. Gitu. Oke. Oke. Karena kan sekarang itu kurikulum Merdeka kan dijadikan satu, tapi nanti dijelaskan pada bab 3 dijelaskan bahwa penelitian mata pelajarannya IPAS, tapi penelitian ini fokus pada sub mata pelajaran IPAS yaitu IPS. Karena kan berkaitan dengan perilaku. Kalau berkaitan dengan perilaku, apalagi menggunakan teorinya habitus tadi, berjauh tadi ya, itu harus real ya. Bisa kan Bu nanti Bu Dia bisa memperdalam teorinya ini, buka di YouTube Haryat Moko, Bu. Sinten, Pak? Haryat Moko. Haryat Moko, nggih, nggih. Ya, di YouTube itu ada penjelasan tentang itu. Dosen Universitas Sanata Dharma dan UI kalau nggak salah. Nggih, nggih, Pak. Terus Terima kasih, Pak. teorinya Berdeus, Habitus dan Arema itu kan Nggih. ya. Saya kira cukup Bu Diaya, pada lagi
Ya, Pak. Terima kasih Pak Ya, Dr. Gunawan sama-sama. Setiadi atas Ya, saran dan masukannya monggo. untuk Iya. perbaikan Iya. penelitian saya. Ya, semoga tetap semangat ya. Yang penting Ya, selesai. Pak. Begitu, terima kasih Bu Dia, monggo. Kita kembalikan ke Pak Doni, monggo Pak Doni. Oke. Terima kasih kepada Ibu Diah Fitri Rahayu yang telah mempresentasikan materi proposalnya. Pada kesempatan yang kedua, kami persilahkan Ibu Bibi Fitroh Sayyidati. Monggo Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Gunawan Setiadi serta rekan-rekan mahasiswa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya. Izin share-share ya. Sampun kelihatan? Sudah Bu. Oke, terima kasih Bapak. Dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Kurikulum Merdeka pada SD Negeri 4 Kalipucang Wetan, Olahan Jepara. Di sini latar belakang dalam menjalankan suatu proses pembelajaran suatu lembaga pendidikan memerlukan kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Berhasil dan tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung dengan kurikulum yang digunakan. Kurikulum adalah ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, mustahil pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien sesuai yang diharapkan. Karena itu, kurikulum sangat perlu untuk diperhatikan di masing-masing satuan pendidikan, sebab kurikulum merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan. Lanjut, berbicara tentang kebijakan penerapan kurikulum merdeka secara nasional, setiap sekolah pasti membutuhkan seseorang yang disebut kepala sekolah yang kemudian dibantu oleh para pendidik. Kedua figur tersebut adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan perubahan kurikulum merdeka. Kepala sekolah merupakan figur terpenting dalam menggerakkan manajemen pendidikan, sehingga kemampuan dalam mengelola komponen-komponen sekolah sangat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan penyelenggara kegiatan di sekolah dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka. Peran kepala sekolah sangatlah penting dalam memberdayakan semua sumber daya sekolah untuk keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Faktor keberhasilan implementasi kurikulum merdeka adalah kepemimpinan kepala sekolah, terutama perannya dalam pelaksanaan pendidikan dan supervisi. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak proses pembelajaran yang terpusat pada siswa dan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi guru untuk merancang kegiatan belajar mengajar yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan siswa dan memberikan ruang bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan potensi diri dalam kualitas bekerja sehingga tujuan pendidik secara umum mutlak dapat terpenuhi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran kepala sekolah dalam proses perancangan kurikulum merdeka pada SD Negeri 4 Kalipucang Wetan, Wulan Jepara. Yang kedua, bagaimana peran kepala sekolah dalam proses pelaksanaan kurikulum merdeka pada SD Negeri 4 Kalipucang Wetan, Wulan Jepara. Yang ketiga, bagaimana peran kepala sekolah dalam proses evaluasi kurikulum merdeka pada SD Negeri 4 Kalipucang Wetan, Walahan Jepara. Tinjauan teori kepala sekolah, yaitu kepala sekolah merupakan salah satu personal sekolah yang mempunyai tugas untuk membimbing anggotanya serta memiliki tanggung jawab bersama anggota lain agar tercapainya tujuan pendidikan yang diselenggarakan sekolah
Agar seseorang pantas menjadi kepala sekolah, maka diperlukan beberapa kompetensi diri untuk menunjang kinerjanya sebagai kepala sekolah, di antaranya satu, kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, tiga, kompetensi kewirausahaan, empat, kompetensi supervisi, lima, kompetensi sosial. Terus, manajemen kurikulum. Manajemen adalah proses mengarahkan sekelompok orang dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan khusus. Manajemen melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang terstruktur dan terarah. Manajemen kurikulum mengacu pada sistem pengaturan kurikulum yang melibatkan kerjasama, komprehensif, sistematis, dan terorganisir secara efektif untuk mencapai tujuan kurikulum. Dalam manajemen kurikulum ada tiga tahapan yang harus dilalui, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Terus, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau disingkat Kemendikbud RI. Merdeka belajar artinya kebebasan belajar, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa belajar sebebas mungkin untuk belajar dengan tenang, santai, dan bahagia tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami mereka, tanpa memaksa mereka untuk belajar atau menguasai suatu bidang ilmu di luar hobi dan kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki portofolio yang sesuai dengan passion. Hal ini bukan berarti peserta didik dapat seenaknya menindaklanjuti ilmu dan pengetahuan yang didapatkannya. Dalam Merdeka Belajar ini justru mengharuskan mereka untuk dapat berpikir kritis tentang masa depan yang dapat diraihnya jika mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Selanjutnya, kerangka berpikir, kurikulum Merdeka, peran kepala sekolah, perencanaan, evaluasi, manajemen kurikulum Merdeka. Metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian di SD Negeri 4 Kali Pucang Wetan, pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data, reduksi, penyajian, terus kesimpulan. Yang terakhir, terima kasih. Sampun, Bapak, Ibu. Ya, terima kasih Bu Fitroh ya, Nggih. Bu Fitroh. Ini nanti kan ya, nanti seperti yang saya sampaikan kepada dia tadi ya. Jadi kalau kutipannya nanti dicek kembali ya. Cek kembali di buku pedoman sudah diberi Pak Erik dulu ya. Iya, Pak. Ya itu nanti kan ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Ini banyak kutipan langsung, tapi penulisannya disesuaikan saja ya. Kalau tadi sampaikan kalau kutipan langsung kurang dari 40 halaman, kurang dari 40 kata, itu ditulis menggunakan tanda kutip gitu ya. Tapi kalau kutipannya lebih dari 40 kata, dibuat paragraf sendiri. Dan spasinya satu spasi. Jadi kalau kutipan langsung itu yang ada nomor halamannya ini. Kalau kutipan tidak langsung itu yang tanpa nomor halaman. Itu ya. Nggih. Terus ini rumusan masalah dengan tujuan kok sama, ini bagaimana ceritanya Bu Vivi? Kenapa, Pak? Rumusan masalah dengan Tujuan sama persis tujuan. nih. Buka coba. Sudah ketemu? Belum, Pak. Niki, Rumusan masalah rumusan masalah niki. di file Oh, di ya, file. Nggih. di file di Word. Oh, nggih, nggih, nggih. Saya buka, Pak. Sekedap.
8. Campur 8. Halaman berapa ya? Kedap. Bab 1. Nggih, bab 1. Ya, rumusan masalah kan 1-2 kan rumusan masalah. 1-3 kan tujuan penelitiannya kan kok sama itu loh. Persis plek. Udah ketemu belum, Bu? Belum, Pak. Baru nih, sekedap. Manajemen kurikulum, definisi. Bab 1 Nggih, sekedap. Oh, nggih, rumusan masalah sama kan satu titik bagaimana dua. peran kepala sekolah dalam proses perencanaan kurikulum dan sebagainya. Itu rumusan masalah. Sekarang yang Nggih. tujuannya bagaimana peran kepala sekolah Oh dalam iya, Pak. proses Nggih. ya Iya, Pak. Iya. ya gitu ya. Jadi yang Nggih, rumusan masalah sudah betul, tapi yang nggih. tujuannya diganti dan Oh, nggih. kalimatannya. Jadi tujuannya adalah mendeskripsikan peran Oh, kepala nggih. sekolah dan seterusnya gitu ya. Nggih. Tujuan mendiskusikan. Ya. Nomor 2 juga gitu, mendeskripsikan kepala-kepala sekolah dan seterusnya. Kalimat pernyataan bukan pertanyaan. Begitu Nggih. ya. Terus Kalimat yang pernyataan. 3, ya mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam proses evaluasi kurikulum dan seterusnya. Begitu Bu ya. Nggih, Bapak. Ya. Terus Kalimat bab pernyataan. 2, bab 2 nanti juga seperti itu ya kalau kutipan ya. Nggih. Kutipan nanti kita lihat dulu. Kalau kutipan langsung ada halamannya itu bagaimana gitu ya. Nanti dibaca lagi bukunya karena berbeda-beda. Ya Nggih. ya, ini karena pakai halaman semuanya, tapi enggak pakai halaman semuanya, tetapi tidak sesuai dengan pedoman. Kecuali kalau Bu Vivi tidak usah pakai halaman, menggunakan bahasanya Bu Vivi sendiri nggak apa-apa. Itu namanya kutipan tidak langsung. Tidak langsung, nggih. Ya, ini tempat penelitian di mana? Di sekolahnya sendiri atau sekolah Di lain? sekolah sendiri, Pak. Sekolah sendiri ya. Ya beda. Eh, metodenya, nah, metodenya nanti juga di apa ya Bu ya? Eh, Merdeka juga. Nanti dijelaskan ya nanti Bu Vivi ini mau menggunakan, Bu Dalam. Fitroh ini mau menjelaskan, mau menggunakan fenomenologi atau studi kasus itu ya nanti ya. Nggih. Ya, Menjelaskan ya. studi kasus napa-napa ngoten, Pak, Mau? Ya, makanya nanti saya kembali nanti Bu Vivi mau Bu Fitroh mau Oh, yang nggih. mana. Nggih, nggih. Terus ini eh, daftar pustakanya atau pustakanya di mana Bu ya? Di dan penulisan jurnalnya dicek kembali ya Bu ya. Nggih. Penulisan jurnal. Tahunnya kalau di belakang semua ini bagaimana? Dilihat. Jadi tata cara daftar pustaka. Kalau nulis tulisan buku, tahun tuh kalau buku itu di depan oh, Bu ya. Nggih. Maksudnya, misalnya Bu Malik Umar, tahun, judul buku, terus nama kota, titik 2, nama percetakan. Tahunnya di depan Bu, bukan Tahunnya di di belakang. depan. Ya ini kan di Nggih. belakang dari mana ini jenengan? Iya, Pak. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Nggih, terima kasih masukannya. Dibuka anu bukunya aja.
Bukunya Nggih. dari Pak Erik itu loh Bu ya. Ini kalau di belakang itu ya, itu nggak apa-apa ya. Karena belum pernah nggak apa-apa. Begitu Bu Nggih. Fitrah ya, saya semoga Nggih. tetap semangat ya, bisa Amin. diteruskan Nggih, sampai terima kasih Bapak. ya, Nggih. ya. Mungkin ada Izin pertanyaan, monggo Bu betul Fitrah. Pak matur suwun, terima kasih. Ya, gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Doni, monggo Mas Doni. Pelan, Pak Mustafa masih di pelan. Nggih, Bu, Pak. pengawasnya Pak Mustafa ya. Pak Mustafa ten Kalinyamat, Bapak. Saya Kalimantan. Tapi rumahnya kan Welaan ya. Nggih, Kali Pucang Kulon. Anggone jenengan anggone ya. Nggih. Dulu di Welan, Pak. Ya, monggo Pak Doni masih ada satu. Bentar Bu ya, ini yang belum Bu Dani. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Gunawan Setiadi dan rekan-rekan semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gunawan Setiadi SIP MPD selaku dosen pada mata kuliah seminar rancangan tugas akhir yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Desain dan pengembangan media ajar interaktif berbasis etnomatematika, materi luas bangun datar untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika pada peserta didik kelas 5 SD atau MI. Dilihat dari judulnya, sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa saya menggunakan metode penelitian R&D dengan menggunakan media ajar interaktif yang berupa modul ajar, bahan ajar, dan LKPD yang berbasis etnomatematika. Dalam media ajar ini, saya menggunakan kebudayaan dan kearifan lokal Menara Kudus. Next, Pak. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik. Banyak yang menganggap bahwa matematika merupakan mata pelajaran susah, membosankan, banyak rumus, dan kurang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal pendidikan matematika memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan berpikir logis dan analitis peserta didik. Namun kenyataannya banyak peserta didik yang merasa kesulitan dalam mempelajari matematika karena dianggap sebagai mata pelajaran yang abstrak dan sulit dipahami. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika di berbagai jenjang pendidikan. Oleh karena itu, inovasi dalam pengajaran matematika sangat diperlukan. Salah satunya yaitu menggunakan media ajar interaktif. Tujuannya agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika dan dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut teori Robert Gardner dan Leslie Briggs pada tahun 1974 dalam Janiati et al. Tahun 2023 menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat secara fisik yang dipakai untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yakni buku, tape recorder, video kamera, film, foto, gambar grafik, televisi,
dan komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa media ajar atau media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Media pembelajaran dapat berupa objek fisik, teknologi, atau kombinasi keduanya. Next, Pak. Selanjutnya, inovasi media ajar sangat diperlukan, terutama dalam pembelajaran matematika. Salah satunya menggunakan media ajar interaktif yang berbasis etnomatematika. Menurut Solihin dan Rahmawati pada tahun 2024, etnomatematika merupakan suatu bidang ilmu matematika yang relevan dengan kebudayaan, pertumbuhan, dan perkembangan yang dapat menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan dan lebih menarik. Next. Dengan menggunakan media ajar yang berbasis pada budaya lokal, diharapkan peserta didik dapat memahami hubungan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat meningkatkan konsep pemahaman matematika peserta didik, serta dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar mereka, sehingga hasil belajarnya pun akan meningkat. Next, Pak. Selanjutnya berdasarkan observasi yang telah saya lakukan pada hari Rabu, tanggal 13 November tahun 2024 di kelas 5 MINU Al-Azhariyah Jurang Gebok Kudus, peneliti mendapatkan data bahwa dalam pembelajaran guru hanya menggunakan buku yang disediakan oleh sekolah saja. Isi materinya kurang sehingga peserta didik masih mengalami kesulitan-kesulitan apabila mengerjakan soal-soal matematika. Hal tersebut mengakibatkan semangat belajar peserta didik menurun, tidak mau untuk berpikir secara kritis dan hanya mengandalkan penjelasan dari gurunya. Selain itu, juga peserta didik kurang berminat dalam berinovasi, berkreasi, dan berkolaborasi dengan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga pembelajaran sangat pasif di kelas, tidak ada umpan balik antara guru dengan peserta didik. Next, Pak. Hasil belajar peserta didik pada pembelajaran matematika, khususnya bab luas bangun datar tergolong rendah. Dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata ulangan harian peserta didik hanya mendapat nilai 60. Nilai ini sangat kurang dari batas kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, selama proses pembelajaran di kelas, peserta didik cenderung pasif. Rasa ingin tahunya sangat rendah dan antusias dalam pembelajarannya pun kurang. Adanya permasalahan tersebut tentunya memerlukan solusi yang tepat. Oleh karena itu, dalam merancang proses pembelajaran, guru harus dapat memilih strategi pendekatan, metode pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan karakteristik peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Guru harus mempunyai banyak referensi, salah satunya yaitu media ajar interaktif yang berbasis etnomatematika ini. Media ajar ini berisi modul ajar, materi-materi, dan LKPD yang dikaitkan dengan kebudayaan lokal Kota Kudus. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan media ajar matematika yang berupa modul ajar, bahan ajar, dan LKPD pada bab luas bangun datar berbasis etnomatematika atau lokal wisdom Kudus, yakni Menara Kudus untuk peserta didik kelas 5 SD atau MI. Media ajar ini diharapkan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran serta dapat membekali peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya dalam berpikir kritis. Next, Pak.
Selanjutnya, identifikasi masalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di MINU Al-Azhariyah, Jurang Gebog Kudus. Permasalahan-permasalahan yang muncul yakni satu, peserta didik menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang susah dan membosankan. Yang kedua, isi materi pada buku peserta didik tergolong kurang lengkap, hanya berisikan rumus dan latihan soal. Dan yang ketiga, peserta didik mulai lupa dengan kebudayaan daerahnya. Next, Pak. Selanjutnya, cakupan masalah. Dari identifikasi masalah yang ditetapkan pada penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitik beratkan pada pengembangan media ajar interaktif berbasis etnomatematika atau kearifan lokal Kudus, yakni Menara Kudus pada mata pelajaran luas bangun datar segi 4, yakni persegi dan persegi panjang untuk jenjang SD atau MI kelas 5. Next, Pak. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengembangan media ajar interaktif berbasis etnomatematika pada materi luas bangun datar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media ajar interaktif berbasis etnomatematika pada materi luas bangun datar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas media ajar interaktif berbasis etnomatematika pada materi bangun datar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD. Next, Pak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui pengaruh pengembangan media ajar interaktif berbasis etnomatematika pada materi luas bangun datar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD. Yang kedua, dapat mengetahui kelayakan media ajar interaktif berbasis etnomatematika pada materi luas bangun datar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD. Dan yang terakhir, dapat mengetahui efektivitas media ajar interaktif berbasis etnomatematika pada materi luas bangun datar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD. Next. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang positif untuk mengetahui bagaimana pengaruh, kelayakan, dan efektivitas dari media ajar interaktif berbasis etnomatematika pada materi bangun datar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 di jenjang SD atau MI. Next, Pak. Yang kedua, manfaat praktis. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau pedoman bagi guru, khususnya guru kelas 5 SD atau MI, dalam menjelaskan materi luas bangun datar segi 4, persegi dan persegi panjang. Dan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukan referensi ilmiah. Next, Pak. Selanjutnya, spesifikasi produk. Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian ini berupa media ajar yang terdiri dari modul ajar, LKPD, dan bahan ajar yang berisikan penjelasan mengenai luas bangun datar segi 4, yakni persegi dan persegi panjang pada jenjang kelas 5 SD atau MI. Media ajar yang dimaksud adalah media ajar interaktif berbasis etnomatematika atau local wisdom Kota Kudus, yakni Menara Kudus. Adapun spesifikasi media ajar yang akan dikembangkan, yang pertama modul ajar. Modul ajar berisikan rencana pelajaran pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Terdapat juga catatan refleksi guru setelah mengajar di kelas dan asesmen atau penilaian pemahaman peserta didik.
Yang kedua, bahan ajar. Bahan ajar berisikan materi penjelasan terkait luas bangun datar segi 4, persegi dan persegi panjang yang dikaitkan dengan Menara Kudus, serta berisikan contoh-contoh soal dan cara pengerjaannya. Dan yang terakhir LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik berisikan soal-soal pemahaman terkait luas persegi dan persegi panjang serta panduan pengerjaan soal-soal yang lebih mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Mohon Bapak Gunawan dapat memberikan arahan dan saran untuk perbaikan proposal saya. Ya, terima kasih. Presentasi penelitian dan pengembangan ini ya, Iya, dan Pak. pengembangan dan Bu Rizkiatul ya, Bu Rizkiatul. Jadi nanti ya, ini kan penelitian dan pengembangan ya, atau research and development, nanti dilengkapi Bu ya nanti, karena ini kan hanya poin-poin saja ya. Yang di screen di saya juga poin-poin aja nanti, tapi sudah bagus, sudah jadi ya. Tinggal melengkapi saja. Ini nganep ya untuk bab 1 ya, bab 1 nanti di dalam latar belakang masalah itu tolong dikutip salah satu hasil penelitian yang relevan, 1 atau 2. Nah, di bab 1 ya, di latar belakang itu ya, mengutip 1 atau 2 atau 3 penelitian tentang penelitian yang relevan dengan penelitiannya Bu Rizkatul ya, itu. Terus rumusan masalah ya. Rumusan masalah nanti yang pertama itu bukan bagaimana pengaruh, kalau ini penelitian kuantitatif gitu. Jadi bagaimana pengembangan media ajar interaktif dan seterusnya. Dan nanti Bu Rizkatul cerita bagaimana cara Bu Rizkatul membuat media ajar dari A sampai Z itu ya, proses pembuatannya. Tuh. Terus yang kedua, oke ya. Yang ketiga juga oke. Tujuannya nanti disesuaikan ya Bu ya. Tujuan yang pertama tadi kan diganti ya. Tuh. Terus speknya nanti dilengkapi ya. Ini kan singkat-singkat ya. Terus kajian pustakanya juga dilengkapi ya. Nanti hipotesisnya itu hanya satu saja. Hipotesisnya hanya yang ketiga ini loh ya. Bagaimana efektivitas. Jadi nanti hipotesisnya berbunyi media ajar interaktif berbasis etnomatika pada materi bangun daftar efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan seterusnya. Begitu ya. Itu hipotesisnya. Terus nanti karena ini yang saya terima itu belum lengkap ya, nanti dilengkapi Bu ya, tentang bab 3-nya juga mulai desain penelitian, prosedur, nanti ditentukan. Karena ini saya beri contoh saja biar cepat gambarannya ya. Begitu Bu ya, ini sudah jadi kok modulnya ya. Bu Rizkatul sudah jadi modulnya. Nanti diceritakan cara atau langkah-langkah membuat modul ajar interaktif itu ya, sesuai dengan rumusan masalah yang pertama. Begitu Bu, karena ini bab 3-nya belum ada ya, sehingga saya nggak bisa mengejar.
Terus saya kembalikan ke Bu Rizka Atul. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan, monggo. Sudah, Pak. Ada yang ditanya? Iya, sudah ada. Dilengkapi ya, jadi itu aja ya. Saya kembalikan ke Pak Doni, monggo Pak Doni. Sudah selesai. Bu Rizka itu sudah selesai, sudah lengkap kok. Tinggal melengkapi saja ya. Assalamualaikum Pak Guru, Waalaikumsalam, monggo Bu. izin bertanya. Iya, tadi kan dijelaskan bahwasannya untuk kutipan langsung dan tidak langsung. Yang menjadi pertanyaan saya itu, kutipan langsung itu apa kita mengutip apa adanya dari literatur tersebut atau kita parafrase gitu, Pak? Ya, bagus. Tadi kan Bu Dayaton ya. Jadi kalau kan kutipan ada dua gitu, nggih. Iya, Kutipan langsung dan kutipan iya, tidak langsung. Kutipan langsung itu mengutip apa adanya yang ada di buku. Oleh karena itu perlu disebutkan halamannya. Selain tahun kan titik dua spasi halaman. Nah kalau iya. yang dikutip itu kurang dari 40 kata, itu menggunakan titik dua. Tanda kutip itu titik dua, Bu ya. Tuh, jadi tidak perlu ditaruh di dalam paragraf sendiri. Tetapi kalau yang dikutip itu lebih dari 40 kata, itu dibuat paragraf sendiri, menjorok ke kanan, dan ditulis spasinya 1. Itu yang kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, itu peneliti memparafrase atau menyimpulkan pendapat dari penulis buku tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu menyebutkan atau menulis halaman, hanya tahun saja. Yang ditulis adalah nama belakang, bukan dua-dua nama, dua nama ya. Misalnya Muhammad Ali ya, yang itu hanya Ali, hanya Ali saja di nama belakang, atau family name, misalnya John Kennedy, yang ditulis adalah Kennedy saja, tidak perlu ditulis dua nama, karena tradisi ilmiah itu yang ditulis adalah nama keluarga atau family name. Nah, karena itu yang dikutip adalah satu nama saja. Begitu, Bu. Sudah jelas atau belum? Pak. Monggo. Iya, itu Pak tanya lagi. Itu kan kita kutipan tidak hanya dari Indonesia, nggih. Sama kita kutipan dengan bahasa Inggris. Apa pemberlakuannya sama, Pak, nggih? Kutipan Sama, yang langsung, nggih, sama. ya, sama. Karena kalau jenengan membaca buku bahasa Inggris, tapi Iya, pedomannya penulisan tesis kan yang UMK itu, yang sudah di-share iya, Pak Dr. Erik itu loh ya, iya, itu. Kalau iya, bahasa Inggris ya gitu. Kalau kutipan bahasa Inggris, kok kurang dari 40 kata, ya pakai tanda petik itu. Tanda petik pembuka dan iya. penutup. Tetapi kalau lebih dari 40 kata, dibuat paragraf tersendiri. Itu bisa ada contohnya kok di pedomannya kok. Begitu Bu ya, di bahasa Inggris juga Iya. sama gitu. Oke, apalagi Iya. Saya kira cukup, Pak. Terima ya, kasih ya untuk cukup. informasinya. Iya. Ya, monggo yang lain silahkan. Kalau masih ragu-ragu, jangan ragu bertanya ya. Nggak apa-apa ya. Karena kalau saya nggak tahu ya, kalau
Pak Ibu udah paham atau belum? Karena ini kan eh, berasal dari berbagai eh, sekolah ya, itu ada mungkin dulu pernah meneliti atau mungkin belum. Itu Pak Randoni, silakan lagi Pak eh, ada komting ya, monggo. Pak, mohon maaf izin bertanya menambah pertanyaan dari Bu Hidayatun, Pak. Monggo. Itu tadi sudah dijelaskan kutipan langsung harus sama dengan buku yang dikutip. Apakah nanti tidak berpengaruh dengan plagiasi nggih, Pak? Matur suwun, Gimana Bu? Pak. Yang gimana Bu? Tadi yang kutipan langsung kan sesuai dengan bukunya. Itu apakah nanti berpengaruh pada plagiasi napa mboten nggih, Pak? Matur Ya, suwun, karena Pak. ya karena disebutkan sumbernya kan bukan plagiat. Kalau yang kalau kalau tanpa disebutkan sumbernya itu nanti kan namanya kan plagiat karena jenengan ngutip menyebutkan nama pengarang atau penulisnya itu kan tidak plagiat. Walaupun nanti diturnitin pun tidak masalah kan ada nama penulisnya, pengarangnya. Kecuali kalau kita tidak menyebutkan nama pengarang atau penulis. Begitu Bu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, monggo. Pak Doni mungkin kan ya terpental gimana ya? Pak Doni ada kak? Kalau tidak ada, gimana kalau kita tutup ya? Halo? Nggih, Ya, Pak. Pak. Baik, Bapak. Karena setelah ini saya ngajar lagi masalahnya. Baru Ya, Nggih, Pak. Pak. Iya, baru Pak. Udah maghrib mau nanti maghrib. ngajar lagi ya. Itu ya, biar Iya, haripan Pak. dulu nanti saya ngajar lagi. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Walaupun hari libur, Bapak Ibu tetap semangat ya. Barangkali ada yang liburan nih, tapi tidak apa-apa. Yang penting bentar-bentar, yang penting ada kegiatan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di UNAN. Kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tanya di grup atau bisa di dapur. Sekali lagi, terima kasih. Mari kita tutup kuliah sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Izin Pak. keluar nih. Gunawan Wiryadi. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, terdengar apa enggak Bapak Ibu? Iya, Pak. Terdengar, Terdengar, Pak. Pak Doni. Oke, dengan berakhirnya presentasi dan materi yang sudah dipaparkan oleh ketiga mahasiswa tadi, maka berakhir pula untuk pertemuan pada sore hari ini. Jauh-jauh dari Kota Padang menuju Lampung hendak ke Marina, walau kesulitan Oh, kadang tetap kejarlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Doni. Terima kasih.